Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Rasulil Huda wa rahmah wal insaniyah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, Bapak Ibu hadirin Jemaah Masjid Al-Ikhlas di Tian Migas, rahimakumullah, dan rekan-rekan yang senantiasa setia ikut gabung dalam kajian online siang ini. Mudah-mudahan tentunya kita berharap semoga kita ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, untuk kajian hari ini insya Allah adalah kajian dari Cinta Quran bersama guru kita Ustadz Fatih Karim. Beliau merupakan CEO dan founder dari Cinta Quran. Untuk itu, insya Allah pada kesempatan siang ini akan bahas tentang curhat sang Nabi. Dan sebelumnya pada para jemaah yang ikut gabung di kajian online ini menarik sekali di setiap kajian Cinta Quran. Selain kita menyimak kajian mendapatkan ilmunya, kita juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan ibadah umroh. Untuk itu silakan simak dan siapkan pertanyaannya untuk kajian kali ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuki pada kajian Ustadz Fatih Karim, mari kita simak presentasi dari Saudara Azam dari Cinta Quran. Kepada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'alah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah memberikan kita kesempatan untuk senantiasa bisa sehat dan hadir di dalam majelis kajian pada siang hari ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat serta salam selalu tercurahkan bagi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sama-sama berharap selain daripada kita berkumpul di sini, mudah-mudahan kita berkumpul juga di Telaga Al-Kausar bersama beliau insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Ustadz Budi yang telah mempersilahkan kami untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah membuka kebaikan-kebaikan lainnya. Mohon izin saya Azam dari Cinta Quran untuk menayangkan video berikut. Saya Diah Rismayanti dari Rotterdam, Nederland. Saya adalah salah satu peserta online training Tashlik yang diadakan oleh Cinta Quran ID melalui aplikasi Zoom. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan adanya online training ini, jarak sudah bukan lagi menjadi penghalang, siapapun bisa ikut, dan materinya Masya Allah yang disampaikan begitu menyenangkan, kemudian materinya dibuat dengan mudah, semua orang bisa paham dan langsung diaplikasikan melalui latihan-latihan yang diberikan. Harapannya kedepannya semua Muslim Indonesia di seluruh dunia dan juga seluruh Indonesia pastinya bisa mengikuti online training ini sehingga bacaannya tidak hanya diperbagus tapi juga paham maknanya, mentadaburi, dan yang paling penting dapat mengamalkan isi Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah barusan kita saksikan saudara kita yang ada di Belanda itu mendapatkan program dari Indonesia Bisa Baca Quran. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan yang jauh saja mendapatkan manfaat, jangan sampai kita yang dekat itu justru mengabaikannya. Nah, Indonesia Bisa Baca Quran adalah program yang dilahirkan sebagai bentuk keprihatinan sekaligus juga kepedulian kita terhadap Indonesia yang dinyatakan 53%-nya itu tidak bisa baca Quran. Nah, ini dikatakan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2018. Nah, maka kami hadir memberikan program ini sebagai kontribusi terbaik untuk membebaskan Indonesia dari buta huruf Quran.
Nah, silakan mungkin Bapak Ibu yang mungkin ada terkendala, ada kenalan saudara yang terkendala tidak bisa baca Quran, nah bisa menggunakan program ini, sebuah training super cepat, super mudah dan juga menyenangkan. Itu dari yang nggak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran. Nah, mudah-mudahan bisa membantu. Silakan didaftarkan diri Anda di s.id/layanan CKF. Nah, ini boleh di screenshot, boleh juga di foto, atau dicatat linknya. Insya Allah untuk didaftarkan diri. Bagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang sudah bagi yang sudah bisa baca Quran, hanya saja mungkin sering terlewat target-target hatamnya, target-target tilawahnya ataupun hafalannya. Kami memiliki program Cinta Quran Call, sebuah program bimbingan gratis melalui telepon. Jadi setelah nanti kita mendaftar, kita buat janji dengan tim, misal ba'da subuh. Nah, nanti tim kami akan menghubungi, nggak usah lama-lama, 15 menit aja untuk mendengarkan tilawah Bapak Ibu semuanya, murojaah hafalannya ataupun perbaikan-perbaikan bacaannya. Nah, mudah-mudahan ini bisa semakin mendekatkan kita dengan Quran, meningkatkan interaksi kita dengan Quran, dan mudah-mudahan kita bisa dituntun oleh Quran menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan didaftarkan diri Anda di link yang sama di s.id/layanan CKF. Nah, boleh difoto, boleh di screenshot, atau juga boleh dicatat nih nomor telepon yang telah tertera di layar Anda. Dan kedua program ini adalah menjadikan Anda berkesempatan untuk mendapatkan peluang 12 umroh gratis dari Cinta Quran. Insya Allah dari seluruh jamaah akan diundi 12 orang yang beruntung untuk mendapatkan umroh gratis di tahun 2021. Kapan diundinya? Nanti di akhir Desember 2020. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau ikut umrohnya saja, boleh bisa dikunjungi di s.id/umrohckf. Nah, ini insya Allah dengan mengisi data di sini, nanti akan dipilih 12 orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita yang belum Allah kasih kesempatan untuk mengunjungi Baitullah, bisa segera Allah kasih kesempatan untuk mengunjungi Baitullah, beribadah di sana, dan juga berdoa. Mudah-mudahan setiap doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung dakwah di Syiar Quran Project dalam rangka menebarkan hidayah ke seluruh Indonesia, bisa melakukan transfer di nomor rekening yang telah tertera di layar Anda. Atau juga bisa mengunjungi s.id/do-nation atau SID/untuk negeri. Mudah-mudahan dari sedekah kita mulai dari 10.000, banyak saudara-saudara kita yang tadinya nggak bisa baca Quran, jadi bisa baca Quran. Yang tadinya nggak kenal sama nikmatnya Islam, jadi merasakan nikmatnya Islam. Dan mudah-mudahan juga itu menjadi pahala yang mengalir abadi, sekalipun kita tidak lagi di alam dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dalam amal soleh, mudah-mudahan Allah memberikan kita juga istiqomah hingga akhir hayat kita. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Ustadz Budi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Mas Ajam yang telah mempresentasikan terkait program-program daripada Cinta Al-Quran. Dan kita tadi sudah mendengarkan, alhamdulillah, pada kajian Cinta Quran, selain kita menyimak dan mengambil ilmu yang akan kita dapatkan, kita juga bisa berkesempatan untuk meraih ibadah umroh. Alhamdulillah, ini sangat menarik sekali. Baik, udah terhubung dengan Ustadz Fatih Karim ya. Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Budi, apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat. Semangat. Alhamdulillah. Udah lama nggak silaturahim ke Al-Ikhlas di Cianmiga Ustadz ya? Iya nih. Tahun nih Ustadz. Masya Allah. Sehat semua, mudah-mudahan semangat terus. Baik, alhamdulillah Ustadz. Baik Ustadz, kita mulai ya Ustadz. Baik hadirin rahimakumullah, kita simak kajian bersama guru kita Ustadz Fatih Karim dengan tema Curhat Sang Nabi. Bagaimana curhat Sang Nabi kepada Rabbnya, dan kita lihat bagaimana pemaparan dari Ustadz Fatih Karim. Kepada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman jamaah semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita, masih memberikan keimanan, keislaman yang kepada kita pantas kita syukuri. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dan keluarga dan juga orang-orang yang kita cinta kelak akan mendapatkan syafaatnya dikala harta, tahta, dan kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Jamaah yang dirahmati Allah, bulan ini adalah bulan yang paling spesial. Di antara semua bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi SAW. Dari Maroko sampai Maroke, dari utara sampai selatan, seluruh dunia bertambah-tambah kerinduannya kepada baginda Nabi SAW. Karena adanya Nabi, adanya Rasul, hidayah itu bisa sampai kepada kita. Bayangkan, kalau tidak ada Nabi, bayangkan jika tidak ada Rasul, akan jadi apa kita hari ini, Pak Budi? Ya, akan jadi apa? Ya, apa yang jadi tuntunan hidup kita hari ini, kebayang ya? Kalau kita nggak ketemu Islam, kalau kita kenal iman, kalau kita nggak kenal Islam, kalau kita nggak kenal Quran, bayangkan apa yang terjadi pada diri kita hari ini. Mungkin kita sudah seperti binatang, sehewan, kumpulan hewan yang tidak mengenal halal haram, ya, tidak mengenal petunjuk baik buruk benar salah terpuji tercela, tidak kenal. Masya Allah. Tapi dengan adanya Nabi SAW, kita hari ini mendapatkan hidayah. Meskipun hari ini kita tidak bertemu dengan Nabi SAW, semoga kelak nanti ada waktu, ada masa di mana kita bisa bersama-sama dengan baginda Nabi SAW dan selama-lamanya bersama beliau di Telaga Kausar di Jannatun Naim insyaallah. Jemaah yang dirahmati Allah, di rumahnya Pak Budi, di teman-teman di kanan kiri, saya yakin banyak sekali majelis-majelis acara apa biasanya kalau Rabiul Awal? Maulid. Ya. Semua orang merayakan maulid. Semua orang maulid. Kenapa maulid? Mencintai Nabi. Ya, semua orang mengaku cinta kepada Nabi SAW. Semua orang mengaku menjadi umatnya Nabi SAW. Tapi mari sebentar kita duduk sebentar. Kita akan bertanya pada diri kita, Pak Budi dan teman-teman semuanya, benarkah kita cinta pada Nabi? Benarkah kita ini adalah layak jadi umatnya Nabi? Atau jangan-jangan justru kita ini yang justru menyakitkan dan mempermalukan Nabi SAW? Jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin tanya, apakah jamaah di sini pernah curhat? Sering, Ustaz. Tolong dihidupkan suaranya, saya nggak ngomong sama dinding ini, pada gelap semua. Pernah. Boleh kalau mau diaktifkan videonya, kita lebih interaktif, lebih enak. Ya, baik. Saya ingin tanya sama teman-teman semuanya. Pernahkah kita curhat? Sering, Ustaz. Pernah. Sering, alhamdulillah. Sering. Pernah, baik. Berarti kita masih manusia, betul? Ya. Sekarang Betul, saya tanya, Ustaz. untuk apa kita curhat? Untuk dapat solusi. Untuk dapat solusi. Untuk meringankan beban, tuh betul. Untuk meringankan masalah, itu curhat ya. Pertanyaan saya, kalau guru-guru, para ustadz, itu curhat nggak ya? Insya Allah sepertinya sama Ustadz curhat. Sama, curhat juga. Ya, curhatnya kemana? Ke sesama ustadz gitu ya. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana dengan manusia paling sempurna? Bagaimana dengan manusia pilihan baginda Nabi SAW? Apakah baginda Nabi juga curhat? Iya Ustadz.
Curhat. Oke, pertanyaan saya, curhatnya kemana? Curhatnya bisa ke Allah, bisa mungkin ke Aisyah gitu sebagai Ya, baik. kita. Yang lain pendapatnya silahkan. Curhatnya ke Allah. Baik, pertanyaan saya. Siap. Oke, sekarang mic-nya di off lagi, simak. Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah, ya, berdakwah di kota Mekah, Nabi itu pernah ngerasain yang namanya diludahi tepat di wajah Nabi. Ya, Pak Budi pernah nggak seumur hidup ada orang ngeludahi wajah Pak Budi? Alhamdulillah belum, Ustaz. Kayaknya belum. Ya, kayaknya belum. Kenapa? Itu wajah-wajah yang mulia. Itu wajah-wajah baginda, utusan Allah. Ngeludahi presiden kita nggak berani, ngeludahin gubernur kita nggak berani, ngeludahin orang tua kita nggak berani, tapi orang Arab jahiliyah berani meludahi wajah Nabi. Mohon maaf ya, saya praktekin. Cuy, langsung ke depan muka. Di muka, Mbak. Pertanyaan saya, apakah Nabi curhat? Apakah Nabi curhat sama Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, aku diludahin, aku tuh nggak bisa diginiin gitu. Emangnya anak gaul, ya? Aku tuh nggak bisa diginiin gitu. Ketika Nabi datang hari kedua, diludahi lagi wajahnya, cepros, kena lagi mukanya. Tetap lewat di hari ketiga itu ternyata yang ngeludahi jatuh sakit. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang ngeludahin itu kemudian dikunjungi oleh Nabi dan dia akhirnya bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apakah Nabi curhat? Tidak. Apakah Nabi sakit hati? Tidak. Ketika ada seorang bernama siapa? Suraqah. Siapa Suraqah? Seorang laki-laki yang memegang pedang dan kemudian pedangnya ditaruh di leher Nabi SAW. Apa kata Suraqah? Hei Muhammad, jika aku tebas lehermu putus, siapa yang akan menolongmu? Hei Muhammad. Apa kata Nabi SAW? Allah yang akan menolongku. Kalimat kata Allah yang akan menolongku membuat pedangnya Suraqah jatuh dan kemudian Nabi mengambil pedangnya dan balik meletakkan di lehernya Suraqah dan bertanya, "Hei Suraqah, jika aku tebas lehermu sekarang, siapa yang menolongmu, hei Suraqah?" Apa kata Suraqah? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ayo, Bapak Ibu, tolong jawab. Apakah Nabi mau ditebas lehernya? Bukan ditusuk tangannya ya. Bukan ditusuk lagi kajian ya. Lehernya mau ditebas. Apakah Nabi curhat? Enggak. Tidak. Apakah Nabi dendam? Tidak. Apakah Nabi baper? Tidak. Tapi perhatikan. Ketika baginda Nabi SAW berdakwah di kota Taif. Ya, Taif itu sekitar 1 jam dari Mekah. Ya, jalan dari Mekah nggak terlalu jauh. Ya. Sampai kota Taif, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Nabi dilempari batu sampai kakinya berdarah dan jalannya pincang. Nabi Muhammad yang mulia dilempari kakinya oleh batu oleh masyarakat Taif sampai-sampai malaikat bertanya, "Ya Muhammad, apakah perlu aku balikkan 2 gunung besar yang ada di Taif ini kepada masyarakat Taif agar mereka tahu siapa yang mereka lempari batu?" Apa kata Nabi? Jangan. Cukup. Jangan. Jangan. Apa kata Nabi? Curhat? Tidak. Nabi berdoa. Apa doanya? Aku bermohon kepada Allah. Semoga dari rahim-rahim wanitanya lahir orang-orang yang beriman kepada Allah. Masya Allah. Enggak curhat. Tadi antum bilang curhat. Ayo, teman-teman bilang tadi curhat. Enggak curhat.
ketika berdakwah di Mekah, dikumpulin, namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kayak DPR, MPR, kayak Senayan. Tempat ini, tempat kumpulnya tokoh-tokoh Quraisy. Nabi berdakwah di sana. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Tabbat selaka ya Muhammad. Celaka kedua tanganmu, hai Muhammad. Engkau kumpulkan kami untuk mendengarkan ocehan murahanmu itu. Apa kata Nabi? Tabbat syada abi lahabi watab ma agna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Adakah Nabi curhat? Tidak. Ketika Nabi dikatakan orang gila, ketika Nabi dikatakan tukang sihir, ketika Nabi dikatakan pemecah belah negara, ketika Nabi distempel macam-macam stempel negatif, dicaci, dimaki, adakah baginda Nabi SAW curhat? Tidak. Ayo yang ngomong tadi curhat siapa? Tapi benar, Nabi pernah curhat dan curhatnya diabadikan oleh Al-Quran. Sekali-kalinya curhat. Dan curhatnya bukan karena Abu Jahal, curhatnya bukan karena Abu Lahab, curhatnya bukan karena dilempari batu, curhatnya bukan karena dibilang orang gila, curhatnya karena buka Quran surah Al-Furqan ayat 30. Ayo semuanya, 28 peserta. Buka Quran surat Al-Furqan ayat 30. Sudah dapat? Segera. Ayo ketahuan, jarang buka Quran. Ayo, bingung. Ayo, buka Quran. Sudah dapat? Ya. Baik, coba cek di sana. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhuzu hadzal Qur'ana mahjura. Betul nggak? Betul kah? Coba hidupkan suaranya dulu. Betul. Coba baca terjemahannya. Itu curhatnya Nabi loh. Itu curhatnya Nabi loh. Nabi kita loh. Curhatnya ke Allah. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Kenapa kita? Ittakhuzu hadzal Qur'ana mahjura. Enggak peduli sama Quran. Enggak peduli sama Quran. Mahjuro. Tahu mahjuro itu? Mahjuro itu mengabaikan. Mahjuro itu cuek. Mahjuro itu enggak bisa baca Quran. Mahjuro itu enggak hafal Quran. Mahjuro itu mahar Qurannya untuk nikah. Mahjuro itu baca Quran kalau meninggal. Mahjuro itu berarti enggak mau belajar baca. Mahjuro itu berarti enggak mau wakaf Quran. Mahjuro itu berarti enggak mau membangun pesantren penghafal Quran. Itu namanya apa? Mahjuro. Dan benar, Indonesia 58% penduduknya tidak bisa baca Quran. Berarti benar nggak? Curhatnya Nabi benar nggak? Benar. Benar. Berarti di Indonesia ada 100 juta lebih, Pak Budi. Ada 100 juta orang lebih. Kenapa? 58% dari 250 juta. Berarti 100 juta lebih umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Berarti pertanyaan saya, yang menyakitkan hati Nabi siapa? Umatnya. Kita. Yang buat Nabi curhat siapa? Kita. Umatnya. Kayak gitu umatnya bilang apa? Rindu kami padamu, ya Rasul, rindu tiada bertepi. Ah, bohong. Dusta. Kenapa? Karena kalau orang cinta, rindu, dia tidak akan menyakitkan hati nabinya. Ya? Betul? Iya. 58%, Mbak. Bayangin, Mbak. 58% itu. 100 juta rakyat Indonesia nggak bisa baca Quran. Kalau menurut BPS.
Tapi kalau menurut PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, 73%. Yang nggak bisa baca tuh 73%, Pak Budi. 73% Muslim Indonesia tidak bisa baca Quran. Berarti nggak kenal ain, berarti nggak kenal go, berarti nggak kenal ro, berarti nggak kenal fa, berarti nggak kenal alif, nggak kenal huruf. Nggak bisa baca. Satu orang, dua orang? Bukan. Dan Muslim terbesar dunia, di mana tempatnya? Muslim terbesar di dunia, di Indonesia. Andai Nabi ada sekarang, Nabi akan bangga dengan Indonesia. Kenapa? Karena penduduk Muslim terbesar di dunia ada di Indonesia. Tapi faktanya, Muslim terbesar di dunia itu sekarang sedang menyakitkan hati nabinya. Kalau menyakitkan hati orang tuanya, kalau melukai hati orang tuanya, berdosa dan dosanya dosa besar. Bagaimana kalau menyakitkan hati nabinya? Tentu dosanya lebih besar. Maka jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita terkategori orang-orang yang menyakitkan hati nabi kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyakitkan hati nabi kita. Jangan sampai kita menyakitkan hati orang yang kita katakan orang yang paling kita cinta. Ya, orang yang kita cinta, orang yang kita rindu, orang yang menghantarkan hidayah kepada kita. Jika ada manusia yang paling terbesar jasanya selain ayah dan ibu kita, dia adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata faktanya justru kita yang menyakitkan hati Nabi. Maka jamaah yang dirahmati Allah, Pak Budi dan teman-teman semuanya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyakitkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun menyakitkan hati Nabi, mungkin bukan kita. Jangan sampai kita. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menunaikan hak-hak Quran. Ada berapa hak Quran? Ada 8 hak Quran. Mungkin Kang Azam, saya lupa. Bisa di-share screen untuk membantu teman-teman. Saya nggak bawa materinya. Bisa ya? Nah, kalau Kang Azam bisa, tolong di-share ya. Materi ya tentang 8 hak Al-Quran. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang dicurhatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka ada 8 hak Al-Quran. Apa 8 hak Al-Quran itu? Agar kita tidak termasuk orang yang dicurhatkan Nabi. Yang pertama, kita adalah orang yang harus mengimani Al-Quran. Apa maksudnya mengimani Al-Quran? Kita percaya, kita yakin 100% bahwa Al-Quran itu kalamullah, la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam Al-Quran, Allah bicara tentang surga. Pasti tidak ada keraguan. Di dalam Quran, Allah bicara tentang adanya neraka jahanam. Pasti tidak ada keraguan. Di dalam Al-Quran, Allah cerita tentang hari kiamat, pasti tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika Allah bicara dalam Al-Quran tentang orang yang hidup dan orang yang mati, pasti kita pun melihat, mata kepala kita melihat betapa banyak saudara-saudara kita yang sudah wafat, meninggal dunia, pasti. Maka yang pertama, ayo sama-sama kita imani Al-Quran. Kita yakin, la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Hak Quran, agar Al-Quran tidak termasuk, agar kita tidak termasuk orang yang dicurhatkan Nabi. Yang kedua adalah pelajari Quran. Tadi Kang Azam sudah presentasi ya ke Bapak Ibu. Ada metode super cepat, super mudah bisa baca Quran. Ayo segera diambil. Kang Azam nanti tolong dikasih linknya lagi ya. Mungkin ada yang tadi belum masuk atau ada yang ketinggalan. Ya, tolong dikasih supaya apa? Belajar gratis. Dulu bayar ada alasan, mahal Ustadz. Sekarang udah gratis, alasannya apa? Nggak sempat. Ya, akan ada 1000 alasan. Terus mencari alasan. Hobi banget cari alasan. Ya,
Jangan sampai kita dijadikan orang yang dimasukkan dalam curhat sang Nabi. Yang ketiga, apa orang yang menunaikan hak Quran? Yang ketiga, membaca Quran. Ya, Masya Allah. Ini tadi habis zuhur ya. Habis zuhur. Apakah sudah baca Quran? Ayo. Saya tanya nih, ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini. Coba jawab dalam hati aja jawabnya. Jawab dalam hati. Seumur hidup, sudah berapa kali khatam Quran? Sekali? 2 kali? 3 kali? Atau tidak pernah sekalipun? Jika ya, berarti kita termasuk orang-orang yang mahjuro, mengabaikan Al-Quran. Yang keempat, setelah membaca, kita harus yang keempat, menghafalkan Al-Quran. Dan hebatnya Bapak Ibu, Al-Quran itu bisa dihafal. Ya, tidak ada kitab suci di dunia ini yang isinya bisa dihafal dan lengket kecuali Quran. Orang Jepang hafal Quran. Orang Jerman hafal Quran. Orang India hafal Quran. Orang Indonesia hafal Quran. Orang Belgia hafal Quran. Orang Selandia hafal Quran. Semua negara bisa hafal Quran. Dahsyat, keren. Coba kalau Bapak Ibu satu hari satu ayat. Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan. 3. 'allamahul bayan. 4. Masya Allah, hafal. Berarti kalau ada 100 hari dan konsisten terus, maka ada 100 hafalan baru. Hafalkan Quran Bapak Ibu. Ya, satu hari satu ayat aja. Hamim, Hamim tuh masa nggak hafal Hamim? Ya, amma yatasa'alun. 1. Anin naba'il azim. Hafal 2. Alladzi hum fihi mukhtalifun. 3. Mayan. Hafalin ya. Pulang dari sini, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang curhatkan Nabi. Yang keempat, hafalkan. Yang kelima, Mas Azhar. Yang kelima itu sudah belajar, sudah baca, sudah hafal, harus paham. Berarti apa? Ikut kajian tadabbur Quran. Ada Ustadz Bahtiar Nasir ikut. Ada ikut kajian Majelis Cinta Quran. Tafsir Quran Surat Al-Fatihah ikut. Kenapa? Memahami Al-Quran. Paham? Baik. Yang keenam, sudah paham, sudah ngerti yang dibaca. Yang keenam, nggak laku Quran kalau nggak diamalkan. Karena Quran itu hudalin nas. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Quran itu adalah hudalin nas. Petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk jalan. Bagaimana kalau petunjuk jalan kita tahu merah tapi kita malah masuk? Apa yang terjadi Bu kalau merah tapi kita tetap masuk? Ditabrak, dilindes. Itu kalau di dunia. Bayangkan bagaimana kalau dilindes nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Dan yang ke-7, sudah diamalkan cukup? Belum. Ternyata harus juga ikut mengajarkan Al-Quran. Ikut membebaskan buta aksara Quran. Dan yang ke-8, yang paling berat di antara kita adalah sampai level dakwah Al-Quran. Berarti kalau sudah sampai level mendakwahkan Quran, berarti level kita level tertinggi. Kenapa? Karena sudah berdakwah membawa Al-Quran. Masya Allah. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, inilah 8 hak Al-Quran yang harus kita tunaikan, yang harus kita kerjakan, agar kita tidak termasuk orang-orang yang disurhatkan oleh Nabi SAW. Next, kita lihat slide berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba buka Quran surat At-Toha, ya, Toha, ya, itu salah ketik, haha, ya, Toha, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat At-Toha ayat 124, ya. Apa di sana bunyinya? Coba buka Quran surat At-Toha ayat 124. Apa bunyinya? Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Apa terjemahannya? Wa man a'rada an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Quran,
fa innalahu, maka bagi mereka itu ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Apa maksudnya kehidupan yang sempit? Masalah tidak selesai-selesai. Beres korupsi, masuk pembunuhan. Beres pembunuhan, masuk COVID. Belum selesai COVID, ada lagi banjir. Banjir belum reda, gunungnya meletus. Masalahnya banyak, hidupnya sempit. Dan yang terakhir, wanah syuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Bapak Ibu tolong jawab, hidup mic-nya. Mau yang mana? Buta di dunia atau buta di akhirat? Nggak mau dua-duanya. Pilih mana? Buta di dunia. Lebih baik buta di dunia. Kenapa? Cuma 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 60 tahun. Buta di akhirat? Selamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya, Bu. Berarti kita buta di sana. Kenapa? Karena di sini, di dunia, nggak mau pakai hidupnya diatur oleh Quran. Buta di dunia maksudnya gimana? Ya udah nggak punya rambu, tabrak sana, tabrak sini, nggak punya rambu. Namanya orang buta gimana? Orang buta bisa lari tanpa nabrak nggak? Ya bisa. Pasti dia nabrak-nabrak. Namanya orang buta. Makanya sekarang kan ngeri ya. Pemimpin buta, ya kan gitu. Ya bukan buta fisik, buta hati, buta semua. Ya apalagi menteri-menteri buta, gitu. Ya, ulama-ulamanya juga ulama-ulama yang buta, gitu kan? Ya, ngeri banget. Karena orang buta tuh begitu, tabrak sana, nggak selesai tabrak sini, benar. Tabrak sana, tabrak sini, orang buta. Maka pakailah Al-Quran dalam hidup kita. Next, terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Simaklah pesan dari Nabi SAW kepada kita semuanya. Jika Al-Quran kalian jadikan imam, maka Al-Quran akan menuntun kalian ke surganya Allah. Jadi kalau Quran jadi GPS, Al-Quran gak akan mungkin menyesatkan kita. Tapi jika Al-Quran dijadikan makmum, berarti imamnya siapa? Halo? Tolong dijawab, tidur semua kah? Manusia, Ustadz. Iya, gitu dong, dijawab. Ya, berarti imamnya manusia, makmumnya itu Quran. Jadi Quran ngikutin manusia. Kayak sekarang ini. Quran dipaksa ngikutin manusia. Udah dibilang Quran jangan riba ada. Udah dibilang Quran jangan homer ada di mana-mana. Udah dibilang sama Quran jangan zina di mana-mana. Udah dibilang sama Quran jangan LGBT di mana-mana. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kalau Quran dijadikan makmum, maka Quran akan mendorong kita ke neraka jahanam. Maka jamaah yang dirahmati Allah, pilihan kita hanya 2. Menjadikan Quran sebagai imam atau menjadikan Quran sebagai makmum kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah, inilah materi curhat sang Nabi, yakni curhatnya baginda Nabi SAW yang hatinya sakit, yang hatinya terluka, yang hatinya sedih, bukan karena musuh-musuh dakwahnya, bukan karena Abu Jahal, bukan karena Abu Lahab, tapi karena umatnya. Kenapa umatnya? Ittakhuzu hadzal Qur'ana mahjura. Tidak peduli dengan Al-Quran. Apa maksudnya tidak peduli sama Quran? 8 hak tidak ditunaikan. Yang pertama, tidak diimani. Yang kedua, tidak dibaca. Yang ketiga, tidak mau hafal. Yang keempat, tidak mau memahami. Yang kelima, tidak mau mempelajari. Yang ketujuh, tidak mau mengajarkan. Yang kedelapan, tidak mau menerapkan dalam kehidupan, mendakwahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai diri kita, keluarga kita, termasuk orang-orang yang dicurhatkan oleh Nabi. Nabi curhatnya langsung kepada Allah karena tingkah umatnya yang sangat menyakitkan, yakni mengabaikan Al-Quran. Nauzubillah min zalik.
marilah kita mulai buka Quran satu ayat sehari, sehingga 30 hari akan ada ayat-ayat baru yang kita baca dan hafalkan dan juga amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita telah simak bersama-sama kajian kita di siang ini terkait curhat sang Nabi bersama Ustadz Fatih Karim. Untuk itu sebelumnya masih ada waktu Ustadz, kita telah mendengarkan bahwa ternyata Nabi hanya satu surah di dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Quran ayat 30, dan itu akibat umatnya sendiri. Tapi kita sebaliknya sebagai umatnya bahkan banyak curhat, cuman sayangnya curhat kita kepada makhluk bukan kepada Allah. Nah, untuk itu pada para jemaah mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya, dipersilakan, kami buka sessionnya. Dipersilakan pada para jemaah yang telah ikut gabung di kajian ini untuk bisa menambahkan atau bertanya. Silakan. Kalau ada yang ditanya, mau video langsung boleh, mau melalui komen chat boleh juga. Baik, dipersilakan. Ini dari Bu Dina atau dari Mas Latif. Bertanya terkait curhat sang Nabi. Kalau nggak ada pertanyaan berarti jelas materinya ya. Mudah-mudahan ya. Iya. Kalau nggak jelas ada kemungkinan. Ada dua. Sambil menunggu yang lain, saya awali Ustaz. Ternyata selain Nabi Muhammad SAW juga kita tahu bahwa Nabi yang lain juga pernah curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya yang dalam Al-Quran, ketika Nabi Yakub mendapatkan kabar bahwa putranya Nabi Yusuf itu dimakan serigala dan bahkan akan dibunuh. Nabi Yakub berkata pada Allah, dalam Al-Quran dikatakan, qala innama ashku basti wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Kata Nabi Yakub, hanya kepada Allah aku mengadukan curhat, keluh kesah dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak aku ketahui. Nah, untuk itu ini jadi gambaran bagi kita, karena kita sebagai umatnya tentunya banyak curhat juga. Bahkan yang namanya mama Ustadz atau ibu-ibu mungkin sering curhat ke tetangganya atau ke teman arisannya, bahkan ke teman pengajiannya. Dan sayangnya, salahnya mereka curhatnya ke teman dekatnya dulu, bukan ke Allah langsung melalui curhat di salat tahajudnya gitu Ustaz. Nah ini Ustaz, bagaimana Ustaz? Apalagi sekarang ini di masa pandemi ini mungkin banyak keluh kesah di tengah-tengah keluarga Ustaz. Apalagi sekarang banyak online-nya, apakah itu dari anak-anaknya ketika mereka proses belajarnya harus online, sehingga orang tuanya juga butuh kesibukan tersendiri, atau mungkin orang tuanya mohon maaf tidak terbiasa untuk secara online, sehingga banyak keributan di dalam keluarga sehingga menimbulkan ketidakharmonisan. Nah ini seperti apa Ustaz gambarannya agar lebih terarah gitu curhat kita sehingga bisa menghidupkan kembali keluarga Qurani di tengah-tengah keluarga kita. Tafadhol Ustaz. Iya, jadi kalau kita curhat memang wajar, ya, wajar. Jadi karena memang manusia ini kan lemah, ya, dia tidak bisa memecahkan masalahnya sendiri, kan gitu ya. Dia tidak bisa menjalani hidup ini sendiri, kan gitu ya. Maka wajar kalau ada orang curhat, gitu kan. Nah, tapi ini Nabi curhat kan tadi saya bilang, ya. Nabi itu sekarang saya tanya, siapa manusia terbaik? Nabi Muhammad. Nabi. Siapa laki-laki terbaik? Nabi. Siapa manusia terkuat? Nabi. Semuanya itu ada di Nabi, Bu. Ibu, Nabi itu pilihan Allah. Mana mungkin jadi Nabi baper, dikit-dikit nangis, dikit-dikit curhat, nggak mungkin. Ya, dikit-dikit keluar kamar, dikit-dikit masuk kamar gitu ya. Nggak, itu bukan Nabi gitu. Ya, itu namanya nabi palsu gitu. Ya, yang namanya nabi itu kuat, sabar. Nabi itu. Ya, tapi nabi sampai curhat, makanya saya bilang kejam banget kita tuh. Istighfar semuanya, istighfar.
Kita tuh kejam banget. Kenapa? Buat Nabi sakit hati. Wah, kalau nyanyi tuh, rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada bertepi, gitu kan? Berabad lama dari berpisah jauh darimu ya Rasul. Wah, nyanyi tuh bisa nangis tuh. Tapi apa? Bohong, saya bilang, bohong. Kenapa bohong? Karena kamu itu termasuk yang dicurhatkan Nabi. Siapa? Nggak pernah baca atau nggak bisa baca. Apa? Nggak hafal Quran. Itu kan juga adalah curhat Nabi. Apalagi nggak mengamalkan Quran. Itu kan dicurhatkan Nabi. Jadi kita ini malu. Malu mau salawat, malu mau ngingetin Nabi. Kenapa? Kita sendiri nggak sesuai dengan Nabi. Nah, bagaimana dengan kondisi pandemi sekarang ini? Keluarga sibuk, ayah ibu sibuk, mau curhat kemana, sosial media, handphone jadi pegangan utama. Nah, ini bagaimana kalau kehidupan kita seperti ini? Ya, maka kita dilarang untuk sembarang curhat, apalagi mencurhatkan aib. Ya, misalnya di sini ada Bu Aan, ya, ada Bu Dwi, ya, jangan curhatnya ke orang lain, apalagi aib suami, awas, aib istri, jangan. Kita curhat itu kepada orang yang terpercaya dan memang akan dapat solusi, gitu. Ustaz Fatih, Assalamualaikum, saya mau curhat, saya ada masalah rumah tangga, begini. Solusinya apa ya Ustaz? Nah itu curhat. Ustaz, saya ada problem begini. Jalan keluarnya apa ya Ustaz? Nah itu. Jadi curhat itu dalam rangka mencari solusi, Mas. Jadi jangan curhat itu untuk gibah gitu. Untuk membuka aib, jangan. Ya, itu. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan, tidak sembarangan curhat. Ya, semua dicurhatin, dikit-dikit curhat. Sampai di sosial media, awas hati-hati Bu ya. Yang punya Instagram, yang punya Facebook, jangan curhat di sosmed deh. Ya, semua dikit-dikit masalah suami diangkat di sosmed. Jangan, mengapain gitu. Hobi ya, pernah lihat ya, di akun-akun IG orang banyak banget tuh curhat. Nggak usah, jangan. Ya, karena apa? Nggak akan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah baru. Allah a'lam. Baik, syukur Ustaz. Selanjutnya ini ada adsat dari Pak Bekti, salah satu jemaah dari Masjid Al-Ikhlas di Cianmigas. Bila bertanya Ustaz, terkait curhat, emang seyogianya kepada Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang suka curhat pada ahli ilmu atau ustadz gitu misalkan, untuk mengurangi beban masalah? Apakah ini menyalahi syariat? Dan ini menyambung Ustaz, pertanyaan dari Dwi Rahayu, masih nyambung bahwa apakah bercerita atau curhat pada guru ngaji terkait masalah rumah tangga itu dibolehkan? Tafadhol, Ustaz. Ya, sangat dibolehkan. Kenapa? Karena kita yakin kita akan dapat solusi. Karena guru ngaji itu, anak ustadz atau ustazah itu pasti akan membimbing kita. Betul? Betul ya? Nah, cuma ada adab-adabnya. Ingat ya, ada adab-adabnya. Apa adab-adabnya? Adab-adab yang pertama adalah tidak curhat masalah pribadi kepada ustadz atau ustazah yang berlawanan jenis. Ya, jadi kalau curhat itu jangan sama ustadz, tapi kalau ibu Dwi curhatnya sama ustazah, itu lebih baik. Ya, yang kedua, ya, ustadz itu ya harus kalau kita curhat itu tidak curhat dalam bentuk bertemu langsung berdua, nah itu nggak boleh. Jangan, ya Pak Budi, ya kan sering ya jamaah begitu, ustadznya juga aji mumpung Pak Budi. Gitu loh, ada main ketemu saya ya di sana berdua, nggak boleh. Curhat hanya ketika ada berdua bertiga rame-rame sama teman-temannya, keluarganya curhat. Itu curhat dapat solusi. Tapi kalau udah curhat berdua, nah itu udah aneh itu. Ya, apalagi di kamar dikunci. Nah itu bukan curhat itu. Ya. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, ya, tidak memanja-manjakan suara. Maklum ya ibu-ibu ya, kalau telepon ke ustadz itu kadang-kadang, Assalamualaikum Ustadz, aku tuh mau curhat. Hanya pedas banget, curhat gitu ya. Biasa aja kali Bu, curhat gitu. Assalamualaikum Ustadz, saya mau curhat. Nggak usah, aku tuh mau curhat gitu ya. Kenapa? Hanya harus pedas. Ya. Emang baru makan cabai ya? Biasa-biasa aja ya. Hati-hati, Ustadz juga
manusia, ya, sehingga harus dijaga adab-adabnya. Saran saya kalau curhat kepada guru atau ahli ilmu yang sesama, wanita dengan wanita lagi. Kenapa? Karena bisa lebih mudah memahami. Yang perempuan lagi, laki-laki ke laki-laki lagi, ya. Jangan laki-laki curhat ke ustazah gitu ya, atau ustazah di tempat curhatin laki-laki dan seterusnya, ya. Jadi boleh, hukumnya boleh. Kenapa? Karena ingin mendapatkan saran solusi. Misalnya curhat masalah waris, curhat masalah nikah, curhat masalah harta, kan boleh saja untuk mendapatkan status hukum. Allah alam. Baik, alhamdulillah. Mungkin berikutnya yang mau bertanya atau menambahkan, dipersilakan pada sahabat-sahabat sekalian. Silakan. Dari jelas ya. Ustadz Firdaus mungkin. Silakan. Atau dari Mas Latif? Ya, jelas semua berarti. Ya, alhamdulillah jelas ya, semua, Ustadz, mungkin semuanya terpukul tadi karena malu dikatakan orang-orang yang menyakitkan hati Nabi, ya. Mudah-mudahan kita masih punya hati, ya, malu karena nyakitin hati Nabi. Masya Allah. Silakan tuh ada yang bertanya. Sukma siapa? Ya, dipersilakan. Bisa langsung bertanya ke Ustadznya atau lewat chat. Ya. Baik, ini dari Bu Sri Ayu Rizki. Assalamualaikum Ustadz. Yang terkait 8 hak Al-Quran, yang nomor 5 yaitu memahami Al-Quran. Nah, pertanyaannya, untuk memahami Al-Quran kita tentu butuh guru. Nah, bagaimana cara kita memilih guru yang tepat, Ustadz? Ya, bagaimana kita agar bisa mendapatkan ilmu, ya? Tentu guru-guru itu adalah guru-guru yang menyampaikan apa yang seharusnya dia sampaikan, ya. Dia seharusnya menyampaikan apa yang dia harus sampaikan, bukan menyampaikan yang dia mau sampaikan, ya. Tapi dia harus sampaikan itu. Maksudnya apa? Kalau wajib ya wajib gitu. Kalau boleh ya boleh gitu. Kalau haram ya haram gitu. Itu yang pertama. Jadi ustadz, ulama tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Satu. Yang kedua, ustadz itu harus punya dalil. Ketika dia mengungkapkan sesuatu, dalilnya apa? Qurannya mana? Hadisnya mana? Gitu ya. Kemudian ustadz itu adalah orang-orang yang kita bisa percaya track record-nya. Orang-orang yang kita bisa percaya, ya. Bisa dibilang apa ya namanya, jejak rekamnya, ya. Jangan nanti ternyata dia orang liberal gitu ya, atau orang yang mendukung LGBT. Nah, orang-orang yang seperti itu tidak layak kita mendengar, mempercayainya, ya. Kenapa? Karena dia jelas-jelas memusuhi Islam. Oke. Nah, kemudian kalau kita ingin, ya, memahami Quran, maka belajarlah dari ulama-ulama yang satu, paham belajar bahasa Arabnya bagus, ya kan? Kajian tafsirnya, kalau kajian tafsir kan untuk memahami Quran kan, berarti apa? Dia menggunakan tafsir-tafsir ulama-ulama muktabar, ya. Misalnya tafsir Ibnu Katsir, misalnya tafsir Marogi, misalnya tafsir Jalalain dan seterusnya. Jadi dia mengambil ilmu itu dari basis ilmu, ya. Jadi jangan sampai kita salah milih guru, ya, belajarnya kepada ustadz, tapi ustadznya tokoh Islam liberal gitu ya. Nanti diajarin film nih, lagi rame nih film nih, WA nih di grup, ya. Ada film flag antara bendera merah putih dengan hitam putih, ya. Jadi seakan-akan saudara-saudara kita yang megang bendera hitam putih itu, bendera Nabi SAW, itu adalah musuhnya Indonesia. Ya, jadi bendera hitam putih itu adalah bendera Nabi, namanya Ar-Royah yang hitam, tulisannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan yang putih, ya, namanya Al-Liwa. Itu bendera Nabi, tapi di film itu diperankan sebagai musuhnya Indonesia, yang harus diluruskan, yang harus diusir dari Indonesia. Hati-hati tuh, ya, jangan begitu, ya. Itu salah namanya. Itu film bahaya loh, ya. Itu film adu domba, ya. Orang sekarang lagi tenang-tenang, lagi nyelesain masalah COVID, diputar film begituan. Dalam rangka Hari Santri kok filmnya begitu, ya. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, alhamdulillah. Selanjutnya Ustaz nih dari Bu Sukma. Bagaimana buat kita percaya diri untuk menawarkan Al-Qur'an tapi kita cuma hafal dan tahu sedikit dari Al-Qur'an? Ya, bagaimana kita bisa percaya diri untuk menyampaikan Al-Qur'an karena memang Nabi menyuruh seperti itu. Apa kata Nabi kita? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, hadis maksudnya, walaupun cuma satu hadis. Contoh misalnya ada orang buang sampah. Ya bilang sama dia, loh kamu katanya ngaku orang beriman. Orang beriman tuh cinta kebersihan loh. Kan sebersihan sebagian dari keimanan gitu. Jadi bagaimana supaya kita pede? Pede itu karena kita memahami. Yang kita pahami, jorok itu nggak baik. Yang kita pahami, buang sampah itu nggak baik. Jadi gimana? Ya sudah, ingatkan. Ya, contoh lagi Bu, Ibu melihat ada di komplek misalnya, ya, ada rumah yang kumpul kebo, laki-laki perempuan campur nggak jelas di situ. Nah, kita datang ke rumah itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, maaf ya, ini saya sering dengar laki-laki sama perempuan tidur kumpul-kumpul di komplek ini nih, anak kosan ini ya, ini ngapain ya di sini ya? Ingat loh Dek, ini azab Allah nanti. Gitu. Jadi kita di situ harus mengingatkan, ya. Mengingatkan, kita nggak boleh mukulin mereka, nggak boleh bakar tempatnya, nggak boleh. Jadi ngapain? Ingatkan saja. Dan apa? Tegur Pak RW-nya, Pak RT-nya untuk mengusir mereka. Nah, gitu. Jadi sampaikan apa yang kita pahami. Oke, itu ya saya pikir. Jadi bagaimana pede nggak pede itu tergantung dari pemahaman. Makanya semakin banyak pemahaman, mestinya semakin pede. Ya, dan nggak nunggu hafal 30 juz baru berdakwah, nggak nunggu hafal 20 juz baru berdakwah. Ya, tahu satu ayat saja, sampaikan saja. Karena memang kewajibannya begitu. Apa kata Allah? Fadzakir, innama anta muzakkir. Sampaikan, karena tugas kamu cuma menyampaikan. Begitu ya Bu, mudah-mudahan Ibu memulai untuk menyampaikan dakwah Al-Quran ke tengah-tengah masyarakat. Baik, ini selanjutnya Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar hafalan Al-Quran kita kuat dalam menghafal? Bagaimana? Kiat-kiat agar hafalan Al-Quran kita kuat dalam menghafal. Masya Allah. Yang pertama, bagaimana hafalan Quran kita kuat? Yang pertama, harus sering-sering dimurojaah, diulang-ulang. Diulang-ulang, ya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Diulang-ulang. Di mana ngulangnya? Lagi sholat. Di mana ngulangnya? Lagi di mobil. Di mana ngulangnya? Lagi di majelis. Di mana ngulangnya? Mau tidur. Satu, diulang-ulang. Yang kedua, pahami artinya. Kalau saya, Pak Budi, saya lebih nikmat menghafal itu ketika ayat yang saya hafal, saya ngerti artinya. Contoh ya. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin itu. Gitu. Siapa mereka? Kan ayatnya putus ya. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, itu kan hafal artinya. Jadi ibaratnya gini Pak Budi, dalam bahasa Indonesia itu namanya jelep. Jelep itu kenapa? Karena kita ngerti artinya, Pak. Yang kedua, ngerti artinya. Yang ketiga, kurangi maksiatnya. Ya, kurangi maksiatnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu cahaya. Kalau banyak maksiat memang susah hafal, Pak. Susah banget. Hilang lagi gitu. Ya, jadi Quran itu memang nggak mau sama orang-orang yang matanya kotor gitu ya, yang mulutnya kotor begitu ya. Jadi Quran itu suci, dia kalamullah. Ketiga, diulang-ulang, difahami maknanya, jauhkan diri dari maksiat, dan yang keempat ya luruskan niat. Minta sama Allah agar betul-betul bisa lengket hafalannya Quran itu ya, insyaallah. Dengan begitu itu insyaallah akan akan kuat, lebih kuat hafalannya karena dibawa kepada kehidupan kita sehari-hari gitu. Ya. Baik, selanjutnya ini dari Bu Dini, bagaimana cara mengajarkan Al-Quran pada orang tua mulai dari awal? Kebetulan ibu saya adalah seorang mu'alaf. Nah, tetapi bagian anak masih merasa belum baik dalam membaca Al-Quran dan kadang orang tua mempunyai alasan-alasan tertentu, tapi sebaiknya sekali mengajarkan orang tua untuk bisa Al-Quran. Ini bagaimana Ustaz? Nah, kalau kita belum bisa ya jangan dipaksa, nanti diketawain sama ayahnya ibunya. Kamu ini mau ngajarin mama, kamu aja nggak bisa baca gitu. Nah, jadi bagaimana caranya? Tadi Mas Azam, ya, coba nanti dikasih lagi linknya ya.
bagi Bapak Ibu yang belum bisa baca Quran. Tadi ngelihat nggak PowerPoint-nya? Bagi Bapak Ibu yang belum bisa baca Quran, tidak kenal hurufnya, ya, Cinta Quran membantu mengajarkannya dengan gratis, free of charge, nggak belajar, nggak bayar. Ustadz, tapi kan kami telepon. Kami yang nelfon, kami yang keluar biaya. Tapi kalau udah digituin nggak mau juga, saya nyerah, Pak. Give up. Saya nyerah. Kenapa? Udah nggak tahu lagi saya mau ngomong apa. Ya, udah gratis gitu ya. Tapi Ustadz, orang tua saya sudah 70 tahun. Alumni kami banyak yang 80 tahun. Pak Budi. Alhamdulillah bisa baca. Alhamdulillah, Pak. Bahkan ada yang meninggal dunia khatam Quran 4 kali setelah ikut training kami. Ya. Ayo Pak, Bu, langsung daftar. Untuk siapa? Orang tuanya. Ayo cepat. Ya. Oke. Baik, Ustaz, selanjutnya dari Bu Yuli nih. Ustaz, bagaimana kalau sholatnya rajin, baca Qurannya rajin, tapi kenapa ya Ustaz kok tiba-tiba hilang kenikmatan dalam baca Al-Quran dan dalam sholat? Ya, istighfar ya. Salah satunya ya, kenapa nikmat baca Quran sudah mulai hilang dari diri kita, berarti kita sudah mulai sibuk dengan urusan dunia biasanya. Jadi Quran itu jadi apa ya? Jadi sampingan gitu. Jadi kita tidak tenang bacanya, kita tidak bermesra-mesra dengan Quran lagi, pingin buru-buru cepat selesai gitu. Nah, itu istighfar itu ya, istighfar. Jangan-jangan kita sudah masuk yang namanya istidraj. Ya, istidraj. Istidraj itu dapat mobil, dapat rumah, dapat harta, tapi makin jauh dari Allah. Ya. Nah, kenapa ya kok mulai hilang ya rasa nikmat kita tuh kalau baca Quran dulu tuh bisa nangis gitu ya. Kalau baca Quran dulu tuh bisa sampai ya Allah gitu ya. Kok ini ayat pas banget dengan saya sekarang gitu ya. Tapi kok sekarang kayaknya baca Quran datar-datar aja. Hati-hati. Jangan-jangan nah, Allah sudah mulai mencabut ya kepekaan hati kita. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan-jangan. Nah, obatnya gimana? Ya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak lagi sholat malam, mohon ampun, bertobat pada Allah. Ya, mungkin ada dosa besar yang pernah kita lakukan yang itu akan menutup mata hati kita. Ya, karena Quran itu cahaya dan dia tidak akan pernah mau bersanding dengan kekotoran. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan saya doakan hatinya kembali lagi normal, bisa menikmati setiap bacaan Al-Quran yang dia baca. Insya Allah. Amin. Baik, selanjutnya masih ada nih dari Bu Ikmah Hanifah, bahwa berarti jika kita menyampaikan ilmu-ilmu Allah atau Al-Quran itu, tapi kita masih dalam proses dalam mengamalkannya, apakah diperbolehkan Ustaz? Misalkan, saya suka resum-resum ke teman, Master. Suka apa tadi? Merangkum-rangkum kajian hasilnya, terus saya sampaikan ke teman-teman. Apakah dibolehkan Ustaz? Atau harus saya dulu yang praktekkan semuanya, baru saya sampaikan kepada teman? Karena ada yang bilang, gitu. Karena saya belum mengamalkan dengan baik, belum berhak katanya untuk menyampaikan. Apakah yang saya dapat? Bagus pertanyaannya. Ustadz, apakah kita mengamalkan dulu, atau hanya sekedar menyalin, ya, mencatat rangkuman, kemudian menyampaikan, gitu ya? Dua-duanya, mencatat, memahami, mengamalkan. Contoh, besok ada pengajian di Migas tentang haramnya riba. Tapi kita belum bisa ninggalin riba. Minimal kita sudah menghentikan riba. Nah, gitu. Jadi ada stepnya Pak Budi. Step nggak langsung level 100 gitu. Level 1 dulu, level 2 dulu ya, bertahap lah ya. Contoh, kita kemarin ada kajian loh sama Ustadz Khalid Basalamah, misalnya tentang tawakal. Jangan bergantung sama manusia. Tapi kita masih aja ya bergantung sama suami, sama istri gitu ya. Pelan-pelan mulai lepas ketergantungannya, gantungkan hanya kepada As-Somad, Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Jadi pahami, amalkan. Dan amalkan apa? Istitoah yang kita mampu, yang kita bisa lakukan sekarang. Ya, misalnya kita kemarin sama Migas ada kajian tentang fikih zakat. Ya, kita sudah bisa bayar zakat pelan, bayar zakat malnya, nanti pelan bayar zakat perdagangannya, pelan-pelan. Semuanya ada proses untuk bisa diselesaikan ya. Nggak mungkin semua
langsung bisa, ya semua langsung dikerjakan itu dalam waktu yang bersamaan, ya itu justru akan menyebabkan ketidakistiqomahan. Jadi istiqomah itu dia pelan, bertahap, tapi pasti. Ya, begitu. Baik, alhamdulillah ya sudah terjawab semua. Nah, Ustaz ini terakhir Ustaz karena waktu juga yang akan memisahkan perjumpaan kita di kajian ini. Ustaz kan kemarin-kemarin itu kan kita apa istilahnya dihebohkan dengan adanya demonstrasi Ustaz ya terkait penolakan undang-undang Omnibus Law. Nih, ini Ustaz kan ya dibuatkan sebagai ini apa curhat besar-besaran rakyat gitu ya kepada penguasanya atau negaranya. Nah ini Ustaz, pandangan Ustaz seperti apa Ustaz terkait mereka yang curhat tapi tidak apa menggunakan dengan kaidah-kaidah yang benar gitu sehingga timbullah perusakan-perusakan. Masuk maaf seperti demonstrasi kemarin ini yang kena kantor kami Ustaz SDM. Nah untuk itu gimana pandangan Ustaz nih Ustaz curhat-curhat seperti ini yang dilakukan secara demonstrasi kepada negaranya, emang betul kita harus melakukan keadilan di tengah-tengah penguasa yang zalim. Tapi di sisi lain juga ada juga hasutan-hasutan atau provokator-provokator orang yang bisa merusak suasana di aspirasi rakyat. Betul Ustaz? Ya, jadi ini problem memang kompleks Pak. Ya, ini kompleks banget ya, kompleks banget. Karena ini kan problemnya berawal dari sistem kehidupan kita sekarang. Jadi masalah Omnibus Law, PHK, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, pemerkosaan, bunuh diri, kezoliman, ini semuanya buahnya Pak Budi. Ini semuanya buah. Buah dari apa? Buah dari sistem yang rusak. Jadi sebenarnya penyebab utamanya itu sistemnya. Ya. Apa sistemnya? Sistem sekarang itu adalah sistem kapitalisme. Apa itu sistem kapitalisme? Kehidupan yang mendewa-dewakan, yang menomorsatukan para pemilik modal. Kenaikan harga BBM sesukanya, ya nggak? Ya, minyak bumi kita diambil oleh asing, tenaga kerja kita malah nggak dikerjakan, ngambil tenaga asing dari luar lebih murah, lebih wah gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Beras kita nggak kepake, pakainya beras Thailand. Batik kita nih, saya pakai batik, batik kita nggak kepake, pakainya batik Cina, gitu-gitu. Jadi ini sebenarnya problem sistem gitu. Jadi kalau mau diselesaikan, memang yang diselesaikan sistemnya dulu. Selagi sistemnya seperti ini, Pak Budi dan teman-teman semuanya, akan muncul Omnibus Law yang lainnya. Akan muncul, percaya saya. Ya, kenapa? Karena akar masalahnya itu ada di sistem kehidupan ini, sistem sekuler. Apa itu sistem sekuler? Sistem di mana Allah nggak boleh ngatur kehidupan. Sistem di mana Al-Quran itu dicampakkan, mahjuro. Ya, Pak Budi, teman-teman semua saya tanya, emang sistem ekonomi kita pakai Quran? Emang sistem politik kita pakai Quran? Emang sistem pendidikan kita pakai Quran? Enggak ada yang pakai. Quran sekedar dibaca dan ditaruh di atas kepala. Pak Budi masih ingat? Ngapain di sini? Sumpah. Apa deh? Sumpah. Sumpah. Sumpah pala lu bunder. Nggak ada, Pak. Quran itu cuma jadi sumpah aja. Harusnya apa? Quran itu bukan hanya sekedar jadi sumpah. Ya, tapi Quran jadi imam. Kita tuh hidup itu diatur sama Allah melalui Quran. Quran itu la raiba fi. Jadi masalah Omnibus Law ini ya sistem, saya susah nyelesaikan kalau nggak sistemnya ini diberesin semua. Berarti Ustadz kalau gitu diganti dengan sistem Islam? Ya, ya. Kan aneh, presidennya Muslim, DPR-nya Muslim, rakyatnya Muslim, sistemnya Barat, kan aneh. Ya kan? Harusnya kepala penegaranya Muslim, rakyatnya mayoritas Muslim, DPR-nya Muslim, menterinya Muslim, harusnya sistemnya sistem Islam. Ya, dah gitu aja. Ntar besok saya di viral lagi besok. Nggak boleh ngisi di migas. Fatih Karim berbahaya. Nah, adalah cari ustadz lain aja deh. Ya, yang sesuai dengan maunya panitia. Ya. Ya, jadi nggak bisa Pak, ini sistem ya.
Nah, sistem. Nah, nanti kalau bicara sistem ini, materi sendiri lagi. Saya harus jelasin. Waduh, rancang bangun sistem tuh saya nggak cukup waktunya. Nggak cukup waktunya. Saya bisa jelasin. Kurang dari 2 jam. Bagaimana merombak dan menginstal sistem baru. Ya. Baik, alhamdulillah Ustaz ya. Dan mohon maaf pada sahabat-sahabat sekalian, jemaah, karena waktu juga yang misalkan kita mungkin jemaah juga ada aktivitas selain ini. Untuk itu terima kasih Ustaz Fatih Karim telah bisa silaturahim dan bisa menyampaikan materinya terkait curhat sang Nabi ini. Mudah-mudahan bisa mensargar iman kita, menginspirasi iman kita agar tetap lebih istiqomah dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebelum diakhiri, mohon izin pada Ustadz untuk bisa memimpin doa. Mudah-mudahan kita ada dalam kemanfaatan ilmu dan tentunya kita sangat berharap semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Tafadhol Ustadz. Baik, Bapak Ibu, semua jamaah yang berada di kajian Zoom ini, mari sama-sama kita semuanya istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkan kezoliman kami, kezoliman orang tua kami, kezoliman anak istri kami, kezoliman keturunan kami, kezoliman diri kami, ya Allah. Ampunkan kami, bimbing langkah kami, bimbing hati kami, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Ya Rob, jauhkan negeri kami dari musibah, dari bala, dari bencana, ya Allah. Ya Rob, lindungi negeri ini, ya Allah. Berkahi penduduknya. Allahumma Rabbana, ya Allah, bukakan pintu-pintu surga untuk kami, bukakan pintu-pintu pertolongan untuk kami, bukakan pintu-pintu rezeki untuk kami, ya Allah. Janganlah kemaksiatan yang kami lakukan menghambat pertolongan-Mu, ya Allah. Allahumma Rabbana ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balik hati manusia, tetapkan hati kami dalam kebaikan, ya Allah. Ya Rabb, ampunkan dosa-dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Bukakan pintu-pintu kemudahan dan keberkahan untuk hidup mereka, ya Rabb. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Paparannya pada ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.